Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang materi Knapsack Problem dan Spanning Tree. Nah, sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya apabila kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya, yaitu Elena Siti Aisyah, dengan NIM 2224 1010 3014. Saya Syarizal Ramadhani Widianto dengan NIM 2224 1010 3045. Saya Markelina Anggraini dengan NIM 2224 1010 3074. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Martrilina. Baik, Knapsack Problem. Knapsack Problem adalah masalah optimasi kombinatorial di mana diberikan kumpulan item masing-masing dengan nilai dan bobot tertentu dan sebuah ransel atau knapsack dengan kapasitas tertentu. Knapsack merupakan permasalahan dalam menentukan kombinasi barang yang optimal yang dapat dimuat ke dalam karung atau knapsack yang memiliki keterbatasan daya dan ruang tampung. Knapsack Problem mempertimbangkan weight dan profit dalam menentukan kombinasi barang apa yang paling optimal untuk dimasukkan ke dalam karung atau knapsack. Knapsack Problem adalah sebuah masalah dalam algoritma pemrograman untuk memilih kombinasi item yang memberikan nilai maksimum sambil memastikan bahwa total bobot item yang dipilih tidak melebihi kapasitas knapsack. Algoritma yang kami buat yaitu greedy. Greedy memiliki makna rakus. Dalam artian, dalam program ini ketika terdapat banyak barang punya berat dan nilai tersendiri, kita pilih mana yang value-nya paling besar. Misal terdapat sekian barang, maka sebelum memasukkan barang ke karung atau tas yang kita miliki, kita dapat menghitung value-nya terlebih dahulu. Menghitung value dengan cara membandingkan harga dibagi dengan berat. Ketika harganya semakin tinggi, maka value akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, jika ada sebuah barang beratnya semakin tinggi, maka value-nya akan semakin turun. Value didapatkan dari hasil bagi harga dengan berat. Barang yang dimasukkan dimulai dari barang yang memiliki value paling besar dan dilanjutkan ke barang yang memiliki value terkecil. Total berat barang yang dimasukkan tidak boleh melebihi kapasitas tas atau karung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya algoritma dari Knapsack Problem. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan program dari Knapsack Problem. Di sini terdapat di baris pertama yang kedua terdapat import OS system CLS. Pada baris ini berfungsi untuk memanggil modul OS dan melakukan penghapusan pada tampilan output dengan menggunakan fungsi sistem CLS. Dan selanjutnya terdapat from Colorama yang dimana digunakan untuk memanggil modul Colorama dan menginisialisasi modul tersebut. Pada baris selanjutnya dilakukan penulisan judul program, yaitu kelompok 7, dengan memberikan warna pada tulisan menggunakan for yellow, yang artinya pada judul ini diberi warna kuning. Selanjutnya, di baris selanjutnya terdapat variabel list barang dengan isi list kosong, dan terdapat variabel kapasitas, total harga, dan total berat, yang dimana variabel tersebut berisi 0.
Selanjutnya terdapat jumlah barang sama dengan integer input, masukkan jumlah barang. Pada baris ini, program meminta pengguna untuk memasukkan jumlah barang yang akan dimasukkan. Kemudian terdapat perulangan for. Baris ini digunakan untuk melakukan perulangan for sebanyak jumlah barang yang kita masukkan tadi. Kemudian setiap perulangan akan meminta pengguna memasukkan nama, berat, dan harga barang. Kemudian akan menghitung nilai value, yaitu hasil dari pembagian harga barang dengan berat barang. Data-data tersebut kemudian akan dimasukkan ke dalam list barang.append dalam bentuk dictionary. Kemudian terdapat kapasitas, variabel kapasitas dengan tipe data integer, input kapasitas tas dengan satuan kilogram. Pada baris ini, program meminta pengguna untuk memasukkan kapasitas tas dan menginisialisasi di list sortir barang dengan nilai list kosong. Selanjutnya, terdapat variabel max value index sama dengan 0, max value sama dengan 0, dan index sama dengan 0. Kemudian pada blok tersebut, variabel-variabel yang sudah saya sebutkan tadi digunakan untuk melakukan proses pengurutan item-item pada list barang berdasarkan nilai value dari setiap item. Max value index digunakan untuk menyimpan indeks dari item pada list barang dengan nilai value tertinggi, sedangkan max value digunakan untuk menyimpan nilai value tertinggi saat ini pada proses pengurutan. Dan terakhir, ada indeks yang digunakan untuk menunjukkan indeks item pada list barang yang sedang diakses pada suatu iterasi. Selanjutnya terdapat perulangan while. Program ini memeriksa nilai value dari item pada indeks pada list barang dan membandingkannya dengan max value. Jika nilai value ini lebih besar dari max value, maka nilai max value akan diubah menjadi nilai value dari item tersebut dan nilai max value index akan diubah menjadi indeks item. Kemudian setelah melakukan pengecekan pada item di indeks, program akan memeriksa apakah indeks masih berada di dalam rentang indeks list barang. Jika masih berada di dalam rentang, maka indeks tersebut akan ditingkatkan sebesar 1 sehingga program dapat memeriksa item selanjutnya pada list barang. Jika sudah mencapai batas akhir rentang indeks list barang, maka program akan menambahkan item pada indeks max value index pada sortir barang tadi menggunakan metode pop dan akan memulai proses pengurutan kembali dengan mengatur nilai indeks, max value index, dan max value menjadi 0. Prosedur ini akan terus dilakukan hingga list barang sudah kosong. Dan selanjutnya terdapat perulangan for i in sortir barang. Setelah sortir barang diurutkan berdasarkan value dari harga per berat barang, dilakukan looping untuk memasukkan barang ke dalam tas. Jika berat barang yang akan dimasukkan ke dalam tas kurang dari atau sama dengan kapasitas tas yang tersisa, maka barang tersebut akan dimasukkan ke dalam tas dan akan dihitung total berat barang dan total harga barang.
Selanjutnya, kapasitas tas akan dikurangi dengan berat barang tersebut. Jika berat barang melebihi kapasitas tas, jika berat barang melebihi kapasitas tas yang tersisa, maka looping akan dihentikan dengan keyword break. Selanjutnya terdapat print total berat barang. Terdapat print kosong yang digunakan untuk mencetak baris kosong pada output. Kemudian terdapat perintah print total berat barang, total berat yang digunakan untuk mencetak pesan total berat barang beserta nilai dari variabel total berat yang akan ditampilkan pada output. Pada total berat barang ini maksudnya di sini tuh muncul total dari berat barang 1 dan 2 yang dimasukkan oleh user. Selanjutnya terdapat sisa kapasitas yang tidak terpakai. Kapasitas digunakan untuk mencetak pesan sisa kapasitas yang tidak terpakai beserta nilai dari variabel kapasitas yang akan ditampilkan pada output. Kemudian perintah print total barang, total harga digunakan untuk mencetak pesan total harga barang beserta nilai dari variabel total harga yang akan ditampilkan pada output. Harga barang yang dicetak dalam format mata uang rupiah dengan menambahkan string Rp atau rupiah sebelum nilai variabel total harga. Terakhir, terdapat print kosong. Gunanya ini untuk memberi jarak antara pesan total harga barang dengan output selanjutnya pada Python. Selanjutnya, kami akan menjelaskan hasil dari program ini atau outputnya. Next, Ram. Selanjutnya, kami akan memberikan contoh output dari program yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini terdapat judul dari kelompok kami, yaitu kelompok 7 dengan warna kuning. Dan kemudian di sini user akan diminta untuk memasukkan jumlah barang. Contohnya, misal saya akan memasukkan jumlah 2, angka 2, yaitu angka 2. Kemudian akan muncul barang pertama dengan output warna kuning dan kemudian user akan diminta untuk memasukkan nama barang yang dimiliki. Contohnya yaitu tahu. Selanjutnya akan diminta untuk memasukkan berat barang dengan satuan kilogram. Misal di sini saya akan memasukkan barang tahu beratnya yaitu 2 kg. Kemudian harga dari 2 kg tahu itu berapa? Misalnya di sini saya akan memasukkan 10.000. Kemudian user akan diminta untuk memasukkan nama barang dari barang kedua yaitu misal tempe. Dengan berat barang contoh 1 kg dan harganya yaitu 5.000. Nah, setelah memasukkan nama, berat, dan harga dari barang pertama dan barang kedua, di sini user akan diminta untuk memasukkan kapasitas tas yang dimiliki dengan satuan kilogram. Contohnya, saya akan memasukkan 5 kg dari kapasitas yang dimiliki. Enter. Dan keluar total berat barang, yaitu 3. 3 ini didapat dari berat barang pertama ditambah berat barang kedua yaitu 3. Dan sisa kapasitas yang tidak terpakai itu maksudnya di sini kapasitas tas dikurangi berat barang dari barang pertama dan barang kedua. Berat barang pertama dan kedua jumlahnya yaitu 3. Jadi kapasitas tas dikurangi
total berat barang pertama dan kedua 5 kurangi 3 yaitu sama dengan 2. Dan terakhir terdapat total harga barang 15.000 yang dimana ini hasil jumlah dari harga barang pertama dan harga barang kedua yaitu 10.000 ditambah 5.000 sama dengan 15.000. Berikut contoh program dari kelompok kami. Selanjutnya akan jelaskan materi the spanning tree yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang spanning tree. Spanning tree adalah subgraf dari graf yang menghubungkan semua simpul dengan tepat n-1 sisi. Dengan kata lain, spanning tree adalah graf yang terdiri dari subset, simpul, dan tepi dari graf awal. Sehingga setiap simpul dalam subset terhubung dan membentuk sebuah pohon tanpa ada sirkuit. Spanning tree digunakan dalam optimasi jaringan, di mana kita ingin mencari koneksi yang paling efisien antara simpul dalam jaringan. Salah satu masalah yang sering adalah mencari minimum spanning tree, yaitu spanning tree dengan jumlah bobot tepi minimum. Masalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritma Kruskal atau Prime. Algoritma yang kami buat merupakan algoritma Prime. Adalah sebuah algoritma dalam teori graf untuk mencari pohon rentang minimum untuk sebuah graf berbobot yang saling terhubung. Ini berarti bahwa sebuah himpunan bagian dari edge yang membentuk suatu pohon yang mengandung node di mana bobot keseluruhan dari semua edge dalam pohon diminimalisasikan. Bila graf tersebut tidak terhubung, maka graf itu hanya memiliki satu pohon rentang minimum untuk satu dari komponen yang terhubung. Terima kasih. Selanjutnya program algoritma yang akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut codingan program daripada problem spanning tree. Di sini diberikan sebuah codingan yaitu program dengan menggunakan modul Jupyter untuk membuat antarmuka atau graphical user interface yang biasa disebut sederhana. Program ini melakukan perhitungan minimum spanning tree atau biasa disebut MST pada titik-titik yang diberikan. Berikut adalah langkah-langkahnya dari codingan tersebut. Yang pertama ada import Jupyter ATK, yaitu mengimpor modul Jupyter sebagai TK yang akan digunakan untuk membuat graphical user interface nantinya, serta import math yang akan mengimport modul math untuk melakukan perhitungan matematika yang akan digunakan nantinya. Selanjutnya ada langkah kedua yaitu membuat window dan canvas. Di sini codingannya dimulai dari membuat variabel window sama dengan tk kurung itu, lalu berakhir sampai dengan cnp kurung. Kode tersebut membuat sebuah window menggunakan tk, kemudian membuat sebuah kanvas dengan menentukan tingginya yaitu seperti cnp sama dengan tk.canvas itu window, x sama dengan 666, tingginya itu 666 dan lebarnya itu sama dengan 888 pixel ya. Kemudian serta latar belakangnya diwarna yaitu dengan menggunakan background sama dengan white. Berarti warna backgroundnya akan jadi warna putih.
Kanvas ini nantinya akan digunakan untuk media penggambaran titik-titik dan garis-garis nanti. Selanjutnya, langkah ketiga ada mendefinisikan fungsi daripada input titik huruf N tersebut. Dimulai dari dash untuk titik huruf M sampai berakhir ke return set titik itu. Fungsi ini digunakan untuk meminta input dari pengguna berupa koordinat titik-titik. Kemudian diminta untuk memasukkan titik-titik sebanyak N kali dengan kata-katanya, yaitu masukkan titik dipisahkan sebagai dipisahkan spasi, yaitu koordinat X dan Y nantinya banyak N kali. Setelah itu setiap titik yang dimasukkan akan digambar sebagai lingkaran dengan warna hijau di kanvas. Selain itu juga ditampilkan nomor di atas gambar tersebut di dalamnya. Fungsi akan mengembalikan sebuah list yang berisi koordinat semua titik tadi. Jadi langkah keempat yaitu mendefinisikan fungsi jarak, yaitu titik 1 dan titik 2. Di titan ada def jarak tersebut titik 1, titik 2 sampai return result. Fungsi ini digunakan untuk menghitung jarak antara dua titik menggunakan rumus jarak Euclidean. Fungsi mengembalikan hasil perhitungan jarak tersebut nantinya. Lalu langkah kelima ada mendefinisikan fungsi minimal length 2D kurung list 2 dimensi, extract index. Di kita dimulai dari def minimal length 2D di 2 dimensi, extract index tersebut sampai dengan return true. Fungsi ini digunakan untuk mencari elemen dengan panjang kecil dalam list 2 dimensi. Fungsi ini menerima dua argumen, yaitu list 2 dimensi yang merupakan list berisi elemen-elemen 2 dimensi dan extract index yang menentukan indeks dari panjang yang akan dipilih. Pertama, fungsi ini membuat sebuah list panjang set yang berisi panjang dari setiap elemen di list 2 dimensi. Kemudian mencari nilai minimum dari list panjang set. Setelah itu fungsi melakukan iterasi pada setiap elemen di list 2 dimensi, dan jika panjang elemen tersebut sama dengan nilai minimum, maka elemen tersebut akan dikembalikan, akan di-return. Lalu ada langkah ke-6, mendefinisikan fungsi minimum spanning tree, atau fungsinya di sini def min spanning tree set tree. Mulai dari def min spanning tree set tree sampai berakhir ke return log. Ya, sampai berakhir di return log, ya sebelah ini, sebelah kanan di SS-an sebelah kanan, yaitu fungsi ini mengimplementasikan algoritma minimum spanning tree atau MST untuk mencari jalur terpendek yang bukan semua titik yang sudah digambarkan tadi. Fungsi menerima argumen set tree yang berisi koordinat semua titik. Pada awalnya fungsi ini membuat beberapa variabel, yaitu log yang akan menyimpan jalur terpendek connected tree, jalur terpendek. Lalu ada connected tree yang berisi titik pertama dan disconnected tree yang berisi titik-titik selain titik pertama. Selanjutnya ada fungsi yang melakukan iterasi selama jumlah titik dikurangi 1. Di setiap iterasi dibuat list temporary 1 log yang akan menyimpan elemen-elemen temporary 2 log, lalu temporary 2 log yang berisi informasi tentang setiap titik yang masih terputus dengan titik-titik yang sudah terhubung. Informasi tersebut mencakup titik-titik yang sudah terhubung, titik-titik yang belum terhubung, dan jarak antara keduanya.
Selain itu, dilakukan pemilihan jalur terpendek dengan memanggil fungsi minimal length 2D pada temporary satu lock. Jalur terpendek tersebut kemudian ditambahkan ke connector tree dan dihapus dari switch connector. Selanjutnya, informasi jalur terpendek ditambahkan ke lock, iterasi, lalu iterasi berlanjut sampai semua titik terhubung. Jadi di sini source code utamanya atau dev utamanya berada pada sini ya, di dev minimum pathway. Lalu selanjutnya ada langkah ke-8 yaitu memanggil fungsi menyimpan tree dan menyimpan hasilnya di variable log. Dengan cara tadi sedikitnya yaitu log sama dengan min spanning tree reset. Fungsi min spanning tree dipanggil dengan argumen reset yang berisi koordinat titik-titik, yaitu hasilnya jalur terpendek yang menghubungkan semua titik pada dalam variabel log. Langkah ke-9 adalah menggambar jalur pendek dan nomor pada kanvas. Ini ada looping lagi mulai dari for I intent plan log, yaitu sampai berakhir ke CSV script line dan lalu dalam loop ini setiap elemen log diiterasi untuk setiap elemen dan koordinat tengah antara dua titik digunakan untuk menempatkan nomor pada kanvas menggunakan CSV script text. Selain itu, garis yang menghubungkan dua titik tersebut juga digambarkan menggunakan CSV script line. Dan ini ada langkah 10 yaitu menjalankan query tersebut dengan menggunakan pemanggilan window.main loop. Pada di atas dijalankan GUI atau graphical user interface tadi dan menampilkan window serta elemen-elemennya kepada pengguna. Nah, berikut contoh uji coba running di Visual Studio Code. Lanjutannya tadi sudah dijalankan, maka akan keluar hasilnya yaitu berupa Windows baru dengan kanvas, yaitu hasil dari pemanggilan modul TK-Inter tadi. Kalau sesuai dengan koordinat yang saya buat itu seharusnya tingginya 666 dengan lebarnya yaitu 888. Selanjutnya di sini user akan diminta untuk menunjukkan jumlah titiknya, yaitu n ini. Maka contohnya misal dibuatkan 5. Selanjutnya akan diulang dengan menginputkan titik-titik koordinat yaitu X dan Y dengan dipisahkan oleh spasi. Ini contohnya coba 1. Jadi ini akan terus mengulang sampai tercipta titik dengan koordinatnya sebanyak 5 kali. 1, 2, 1. Dan jika selesai bisa dilihat, nah maka akan jadi seperti ini. Ini terlihat untuk titiknya bisa sesuai dengan atau fungsi daripada algoritma print yang digunakan, sehingga titik ini akan terhubung dengan titik yang paling dekat terlebih dahulu seperti ini.
Jadi outputnya dari spanning tree yang kami kerjakan adalah seperti ini. Selanjutnya di PPT-nya mungkin seperti ini untuk inputan dari usernya sampai sama seperti tadi, dan outputnya maka akan seperti ini. Mohon maaf sebelumnya, jadi untuk gambar pada kanvasnya yaitu seperti ini outputnya yang dihasilkan. Jadi titik pertama dengan koordinat X 1, Y 1 ada di sebelah sini, dengan koordinat X 200, Y 200 ada di sebelah sini, dan seterusnya sampai seperti ini membentuk. Selanjutnya dengan fungsi yang tadi yaitu min spanning tree, maka akan menghubungkan titik-titik terdekat dengan garis, dan garis tersebut akan diberi nomor ini. Nah, jadi tidak kalau misalnya tidak menggunakan min spanning tree ini, bisa jadi titik ini lewat dari titik 0, saya menyebutnya dari titik 0 ini langsung ke titik 3 atau langsung ke titik 4 tanpa mempedulikan jaraknya. Tetapi dengan chef yang dibuat dengan algoritma prime juga, maka akan menjalani jalur yang lebih pendek terlebih dahulu. Mungkin sekian dari penjelasan saya terhadap spanning tree. Baik, penjelasan dari kelompok kami mengenai knapsack dan spanning tree. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.